Kita akan belajar hari ini tentang gereja yang keempat dari 7 gereja yang oleh Pak Pendeta Jeki Misa minta untuk kita belajar, yaitu gereja Tiatira. Ya, hari ini kita mau belajar tentang gereja Tiatira. Saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Dari pertama kita belajar tentang gereja Efesus, malaikat jemaat itu bicara tentang gembala, yang disebut malaikat. Nah, siapa gembala di gereja Tiatira ini? Siapa? Inilah firman anak Tuhan yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, saudara, ini luar biasa. Kepada jemaat Tiatira, gembalanya itu luar biasa. Dikatakan matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Saudara, tembaga dalam Alkitab itu lambang hukuman. Ya, dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, tembaga itu lambang hukuman. Kita akan belajar hari ini tentang gereja Tiatira. Ini gereja yang keempat dari 7 gereja yang kita sedang dibawa oleh Roh Kudus. Pak Pendeta Jeki Misa yang punya beban untuk kita belajar tentang 7 gereja. Terima kasih An, sudah dibuka layarnya. Ya, Wahyu pasal 2 mulai ayat 18. Dan tuliskanlah kepada gembala, saya langsung ganti aja, gembala gereja Tiatira. Inilah firman anak Tuhan. Inilah firman dari anak Tuhan itu. Jelas Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan sampaikan tentang kalimat ini. Inilah firman anak Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Oh, dari Pulau Rote juga hadir. Ya, Koden belum kenal rasanya ini siapa dari Pulau Rote. Mengapa saya berikan tekanan? Inilah firman dari anak Tuhan itu. Saya harap gak ada yang tersinggung. Tapi ini harus disampaikan. Ternyata semua khotbah. Wah, ini menakutkan saudara. Ternyata semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, tidak pakai buku-buku lain, belum tentu dari firman anak Tuhan itu. Maka itu saya kaget pertama kali Roh Kudus mengajar ini. Daniel, kamu harus ngecek apa yang kamu ajarkan. Loh, firman anak Tuhan. Saya lupa tahun berapa, sudah lama, sudah lebih dari 40 tahun yang saudara. Roh Kudus ingatkan saya, kalau kamu mengajar Daniel, kalau kamu khotbah, hati-hati. Karena tidak semua khotbah gereja, khotbah pendeta, khotbah majelis itu adalah firman anak Tuhan. Saudara, walaupun pakai Alkitab, saya tidak berkata setuju kalau saya mau menyebutkan hal ini. Ya, dari Soe hadir juga, puji Tuhan. Di Instagram ada satu akun, ya, akun tahu ya, satu isi. Judulnya menarik, gereja palsu. Itu judulnya di akun itu. Pertama saya mikir, masa sih ada gereja palsu? Nah, sampai hari ini saya juga tidak tahu siapa
admin dari akun gereja palsu di Instagram itu. Tapi kalau saya ikuti, ada benarnya juga. Nah, yang saya heran juga, adminnya, saudara, adminnya itu bisa mendapatkan, ya karena sosial media sudah hebat, khotbah-khotbah dari berapa pendeta. Nah, di situ diulas mana palsunya. Maka itu saudara, sebagai hamba Tuhan pengkhotbah kita harus hati-hati. Firman siapa yang kita ajarkan, firman siapa yang kita sampaikan. Puji Tuhan, kalau saudara dan saya sebagai rekan-rekan sekerja Kristus diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman anak Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, coba buka 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal yang kedua. Oh, puji Tuhan, dari Belanda, dari Zeeland ikut juga. Ya, 1 Samuel pasal 2. Ya, kita melihat. Oh, pasal 3, maaf, pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Imam Eli. Itu mentornya Samuel. Tapi lihat, pada masa itu, pada masa Samuel sedang dididik di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli, ternyata ada tulisan firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Coba lihat yang berapa terjemahan. Nah, ini kan aneh. Mengapa firman Tuhan bisa jarang? Padahal ibadah Sabat masih berlaku, masih berlanjut zaman itu. Terjemahan AYT. Samuel yang masih muda itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Oh, sama. Ya, AYT sama dengan terjemahan baru. BIS. Oh, yang terjemahan lama. Oh, maka mahalah. Terjemahan lama, maka mahalah firman Yahweh pada masa itu, karena tiadalah wahyu pada sedia kala seperti yang sebelumnya. BIS. Sementara itu langsung aja, pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Yahweh. Pada masa itu jarang-jarang didapati firman Yahweh, dan juga tidak begitu sering berlakunya penglihatan. Saudara, perhatikan ini. Padahal ibadah Sabat masih ada, Imam Eli masih khotbah. Ya, goedenavond, mevrouw Nikman. Dari Belanda baru gabung. Loh, lalu khotbahnya bagaimana dong? Kok bisa firman Tuhan jarang pada waktu itu? Nah, rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Ternyata tidak semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, itu adalah firman dari anak Tuhan itu. Ini contohnya. Khotbah masih ada, tapi nggak ada pewahyuan, nggak ada penyikapan rahasia firman, tidak ada. Saudara, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita jujur. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan kepada begitu banyak umat Tuhan yang menantikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembali lagi ke Wahyu 2 ayat
18. Wahyu 2 ayat 18. Kepada malaikat Jemaat, ya, Wahyu 2:18. Tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Tuhan, firman dari Tuhan Yesus, yang matanya bagaikan nyala api. Artinya, gembala-gembala di akhir zaman harus punya mata seperti gembala gereja Tiatira, bagaikan nyala api. Ada 3 hal arti nyala api itu. Yang pertama, terang. Api itu lambang Roh Kudus. Maka waktu hari Pentakosta, murid-murid terima Roh Kudus, ada api di kepala mereka. Yang kedua, tidak ada kegelapan di gereja itu kalau gembalanya matanya seperti api yang menyala. Yang ketiga, api selalu membakar, menghanguskan. Maka itu para gembala, kita perlu satu, hanya firman Anak Tuhan itu yang kita sampaikan. 2, mata kita para pemimpin, para gembala harus bagaikan api yang menyala. Yang ketiga, kakinya bagaikan tembaga. Ya, di dalam kemah tabernakel Musa, kolam mesbah bakaran korban penghapus dosa itu dari tembaga. Maka gembala harus menginjak hukuman di bawah kakinya. Hukuman itu pasti dari dosa dan dari iblis. Maka gembala yang diurapi Tuhan, baik pelayananmu maupun ketekunanmu, keren, dipuji oleh gembala agung karena imannya, karena kasihnya, karena ketekunannya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oh, hebat sekali. Oh, puji Tuhan, dari Amsterdam gabung juga. Oke ya. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Gereja Tiatira hebat. Ya. Tapi tunggu dulu. Ada teguran dari gembala agung dari Tuhan Yesus. Lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Nabi hadir lagi. Ya. Aku mencela engkau. Mencela apa? Oh, ampuni kami. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Roh Kudus tolong kami untuk belajar ini dalam nama Yesus. Saudara, ini yang aneh. Hebat imannya, hebat ketekunannya, hebat kasihnya, hebat pekerjaan gereja Tiatira ini. Bahkan dipuji oleh Gembala Agung Tuhan Yesus. Apa yang terakhir kamu kerjakan lebih hebat dari yang pertama. Tapi ada roh Isabel. Saya harus minta maaf dulu. Ya, saya harap tidak ada yang tersinggung. Lalu saudara keluar, nggak ikut belajar, tunggu dulu. Dengar sampai selesai, saudara. Begini. Roh Isabel itu tercatat di dalam kitab raja-raja. Ada raja namanya Ahab. Istrinya namanya Isabel. Nah, ternyata roh Isabel itu ada sampai hari ini. Yaitu roh yang mengatur suami, roh dari istri yang menaklukkan suami, roh
yang membuat suami tidak berdaya, tidak berkutik. Apa-apa Isabel atau istrinya ini yang maju. Maaf lagi sekali, jangan saudara menerima dengan konsep yang salah. Itu Isabel. Sampai Raja Ahab tidak berdaya karena diatur habis. Bahkan dalam pemerintahan pun Ahab tunduk kepada Isabel, istrinya itu. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara. Gimana ya saya ngomong ya, tapi saya harus sampaikan. Tapi saya minta saudara jangan menunjuk 1-2 orang. Awas. Jangan menunjuk 1-2 orang. Tidak boleh. Selalu kita periksa diri kita sendiri. Maka itu saya harus bilang hati-hati menyampaikan kebenaran ini. Begini saudara. Hari-hari ini kita menemukan, ya, hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan perempuan. Terima kasih Filemon. Itu 1 Raja-Raja 2 pasal 16 tentang Isabel. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan wanita yang kelihatan begitu hebat pelayanannya. Nah, ini harus hati-hati. Enggak salah. Ada hamba Tuhan perempuan melayani, tidak salah. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi, ada beberapa penyelewengan, penyimpangan. Hamba Tuhan perempuan ini mulai mengajarkan hal-hal yang tidak ada di Alkitab. Nah, biasanya roh Isabel ini selalu berkata, saudara, saya dapat ini dari Tuhan. Tadi malam saya bermimpi Tuhan hadir. Tuhan berbicara kepada saya. Saya harus pakai baju ini. Saya harus buat ini. Saya harus buat itu. Saya dapat pesan dari Tuhan. Nah, biasanya akhir tahun seperti ini, nabiya-nabiya ini dicari banyak orang untuk mendengar khotbah akhir tahunnya sebagai pesan Tuhan untuk tahun yang akan datang. Coba kita lihat lagi Wahyu 2 ini, jelas dikatakan penyimpangannya di mana. Ya, maka itu hati-hati di akhir tahun ini. Kalau ada orang mengajak saudara, ayo kita ikut kebaktian di situ, ikut kebaktian di sana. Hamba Tuhan akan bernubuat untuk kita, akan memberitahukan tahun depan nanti bagaimana. Woi, orang berbondong-bondong. Ya, puji Tuhan karena tahun ini corona, jadi nggak bisa. Ya mungkin pakai Zoom, saya tidak tahu mereka. Ya, lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, yang menyebut dirinya seorang nabi perempuan. Nabiya itu nabi wanita. Laki-laki disebut nabi. Saudara, ini yang harus hati-hati. Walaupun cuma 2 kesalahan yang disebutkan oleh Gembala Agung kita yang menyesatkan hamba-hambaku. 1, supaya berbuat zina. 1 dulu kita bahas. Saudara, berbuat zina di sini bukan hubungan seks. Beda. Itu juga harus hati-hati. Nah, kata berzina, ya, kata berzina di ayat 20 tentang roh Isabel ini, saudara, itu bukan tentang hubungan seks sesama manusia, tidak. Ini lebih daripada itu, yaitu penyelewengan. Begini ya, tidak ada agama di dunia ini seperti kita yang diberitahu oleh Tuhan
bahwa gereja itu mempelai perempuan, Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki. Ya. Nah, kalau kita ini istrinya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu suami gereja, nah berarti kalau roh Isabel mengajar kita berzina, berarti gereja mulai ingkar, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Lalu berzina dengan siapa? Maaf, saya harus ngomong. Roh Isabel yang di dalam gereja, dan biasanya memang memakai wanita, perempuan, maafkan saya. Maka pendeta perempuan ini, hamba Tuhan perempuan ini akan menarik jemaat untuk berzina dengan dirinya. Loh, maksudnya apa? Perempuan kok. Ya. Karena yang seharusnya kita hanya setia dan menyembah kepada Tuhan Yesus, tapi kita jemaat ditarik untuk menyembah hamba Tuhan ini. Dan hanya boleh mendengarkan dia. Biasanya dalam khotbah-khotbah wanita seperti ini, walaupun gak terang-terangan secara halus, mengajar jemaat, jangan dengar pendeta lain. Harus dengarkan aku. Gak tahu dengan kekuatan bagaimana jemaat itu disedot ke dia, sampai jemaat itu takut kalau dengar khotbah pendeta lain. Nah, saya harap kalimat ini jelas. Kalau saudara bergereja, betul sangat berbahaya. Kalau saudara bergereja, ada hamba Tuhan yang dengan langsung maupun tidak langsung melarang saudara untuk dengar khotbah yang lain, hati-hati. Itu yang disebut berzina. Karena tidak diajar setia kepada Tuhan Yesus, tapi setia kepada dirinya. Serem betul, Troy, serem, ada itu. Di Indonesia ada beberapa. Maka itu harus hati-hati betul, sudah dicuci otaknya. Jadi berzina itu tidak hubungan seks dengan orang, tidak. Tapi membawa orang Kristen itu bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada diri si hamba Tuhan. Oh, itu berbahaya sekali. Nah, hamba Tuhan Isabel ini, saya percaya pakai kuasa kegelapan tanpa dia sadari. Karena dia bisa nyedot orang hanya mau dengar dia. Hati-hati. Pokoknya itu cirinya. Dikit-dikit bilang, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan pesan begini, harus pakai ini, harus berikan itu, harus begini. Wah, itu sudah ciri-cirinya. Dan mulai supaya kelihatan wah, khotbah-khotbahnya sudah mulai pakai yang enggak-enggak. Lalu ada benda-benda tertentu yang dipakai dan diajarkan. Itu perzinahan. Enggak langsung kepada Tuhan Yesus, tapi pada benda-benda, pada barang-barang yang semuanya buatan manusia. Masa begitu Tuhan Yesus? Jadi ini harus hati-hati, saudara. Harus hati-hati. Lalu mereka menggunakan atribut-atribut. Lalu kalau ibadah itu, ngeri sekali. Kalau ibadah sudah mulai pakai benda ini, benda itu, sudahlah. Pokoknya Yesus plus. Itu yang harus hati-hati. Pengajarannya sepertinya dari Tuhan. Tapi kita harus bisa membedakan. Tuhan tolong supaya pendeta pakai ilmu sihir itu ada. Ini ada yang tanya di Instagram. Ada. Tanpa sadar. Maaf ya. Pendeta
yang bisa menarik jemaat untuk berani berikan uangnya yang banyak itu, maaf saya berkata, itu sihir, saudara. Si pendeta nggak sadar kalau itu sihir. Tapi dengan cara karismanya, dengan apa? Dia menarik orang untuk menyerahkan hartanya, untuk menyerahkan kekayaannya. Wih, ngeri sekali. Itu ada. Maka itu harus hati-hati dengan roh Isabel ini. Ya, itulah keadaan akhir zaman. Jadi, kalau saudara dengar khotbah, dengar pengajaran, lalu si hamba Tuhan mengajak saudara melakukan ritual ini, melakukan ritual itu, hati-hati. Harus jam segini, jam segitu, harus begini, harus begitu, hati-hati. Lalu pengajarannya mulai pakai benda ini, benda itu. Ya, ada tambahan-tambahan untuk ibadah. Ya, saya ulangi, ada tambahan-tambahan untuk ibadah. Pakai ini, gunakan itu. Ayo beli barang ini. Pakai dalam doamu, pakai untuk penyembahanmu. Saudara, sudah nggak benar. Itu artinya berzina. Ya, saya mau bacakan terjemahan yang dikirim oleh Eka dari Kutai Barat. The Passion, terjemahan The Passion menjelaskan, roh Isabel itu merintangi, menghalangi orang-orang mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang sejati. Dia campurkan hal-hal lain selain Tuhan. Dia ajarkan kita boleh berbuat dosa dan tidak alami konsekuensi dari perbuatan dosa. Ngeri sekali. Betul. Itulah roh Isabel itu. Terima kasih. Oke. Ya, kembali ke Wahyu 2 ayat 20. Satu lagi. Setelah mengajak berzina, yang kedua, makan persembahan berhala. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Lagi sekali, ini bukan makanan fisik yang dipersembahkan kepada berhala. Bukan. Nah, berhalanya itu ya dia sendiri. Karena dia menarik orang kepada dirinya, bukan diajak orang itu mendekat dan menyatu kepada Tuhan Yesus. Nah, itu roh Isabel. Jadi yang jadi berhalanya ya dia sendiri. Dan orang makan dari berhala-berhala, dari penyembahan persembahan-persembahan berhala. Wih, ngeri sekali bukan? Kalau itu terjadi, maka itu saudara harus kita hati-hati dalam hidup ini. Ya. Saudara, saya tunjukkan apa itu penyembahan berhala. Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3. Coba saya cari dulu. Kolose pasal yang ketiga. Oh, ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Perhatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, orang itu ya membawa ya penyembahan berhala itu adalah ketamakan. Saya ulangi, penyembahan berhala itu tamak. Maka itu khotbah-khotbah yang hanya menekankan sukses, berkat, berhasil, kaya. Hati-hati. Itu penyembahan berhala.
Maka itu saya ulangi lagi Kolose 3 ayat 5. Kalau gereja-gerejanya sibuk khotbah tentang sukses berhasil, maka jadi kaya, mobil saudara ganti terus begini. Hati-hati, itu penyembahan berhala adalah ketamakan. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan gereja-gereja seperti itu selalu menitik beratkan soal harta, materi, ya. Tapi hari ini puji Tuhan, kita tidak mau mengikuti pelajaran Isabel. Hati-hati untuk itu, ya. Oke. Kembali ke Wahyu 2 ayat 21 sekarang. Ada komen di Facebook, firman kali ini baru saya dengar, puji Tuhan, belum terlambat untuk berjaga-jaga. Jangan sampai tersesat dengan pengajaran yang sesat. Mungkin ini yang disebut nabi palsu. Betul, itu yang disebut nabi palsu. Ayat 21 sekarang. Dan aku telah memberikan dia waktu, Tuhan masih memberi waktu. Ayat 21 ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Aduh, tapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Jelas ya saudara, maka itu harus hati-hati. Nah, ini yang menyedihkan. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia. Waduh, jangan Tuhan, jangan terjadi. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia. Nah, ketahuan bukan? Ketahuan. Jadi si hamba Tuhan itu dalam roh mengajak orang-orang yang dia ajar berzina dengan dia. Bukan secara hubungan seks badan, tidak. Tapi tidak membawa kepada Tuhan Yesus, tapi membawa kepada dirinya. Itu roh Isabel. Dan Tuhan tolong, dihukum dua-duanya. Baik siapa Tuhan maupun yang ngikuti dia akan dilemparkan ke ranjang orang sakit. Dan akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Tapi lagi sekali Papa masih memberi kesempatan. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, roh Isabel, hamba Tuhan yang menyesatkan, kalau nggak bertobat, kiranya di antara kita semua, ya, kiranya di antara kita semua ada kesempatan yang sedang terjerat dengan roh Isabel ini. Ayo saudara, jangan kita tersesat terlalu jauh. Menyedihkan sekali kalau kita tidak bertobat. Berbahaya sekali keadaannya. Maka itu penting untuk kita serius melakukan yang Tuhan inginkan atas kita. Terima kasih Bapak. Saudara, penyesatan itu seringkali tidak rasa. Saya ulangi, penyesatan itu seringkali tidak rasa. Halus sekali. Nah, ini yang berbahaya. Maka itu kita harus hidup betul-betul dipimpin oleh roh. Ya. Ayo, kita betul-betul mengambil keputusan. Tidak mau dijerat oleh si iblis ini. Tidak mau. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hati-hati dengan penyesatan itu.
Nah, siapa yang bisa disesatkan? Kita buka Efesus 4. Efesus 4 mulai ayat yang ke-12. Efesus 4 mulai ayat 12. Tuhan tolong kami di akhir zaman ini untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak bersalah. Efesus 4 mulai ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, untuk menghindari roh Isabel, ya, untuk menghindari roh Isabel yang artinya cuma berpusat pada satu orang, bahaya. Kalau gereja, kalau pelayanan pusatnya cuma kepada satu orang, bukan kepada tubuh Kristus, disitulah penyesatan itu terjadi. Tuhan tidak akan mempercayakan, ya, dengar kalimat ini. Tuhan tidak akan mempercayakan seluruh otoritasnya, pewahyuannya hanya kepada satu orang. Pasti kepada tubuh Kristus. Maka itu nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan. Ada yang pria-pria ada. Ingat beberapa tahun yang lalu di Bandung ada seorang hamba Tuhan, pria, nggak tahu pakai sihir apa, mengajak jemaatnya jual semua hartamu, rumahmu, mobilmu. Terus mereka kumpul semua di gedung gereja mereka, lalu pendetanya berkata, tanggal sekian bulan sekian, saya lupa tanggal berapa, bulan berapa, Yesus akan datang. Dan dia berjanji akan menjemput kita di tempat ini. Weh, sampai urusan polisi dan pendetanya di penjara. Karena itu penipuan. Bayangkan, atas nama Tuhan. Itu di Bandung berapa tahun yang lalu. Dan ada berapa kali kejadian di Indonesia. Maka itu hati-hati. Jadi bukan kepada satu orang. One man show, bukan. Tuhan membagikan itu kepada tubuh Kristus. Lanjutan Efesus 4 ayat 13. Jadi tidak boleh hanya satu orang dalam gereja, harus pelayanan jamaah, masing-masing punya kedudukan. Sampai, nah ini loh, ada batasnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan itu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas arah Roh Kudus semuanya dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi roh Isabel, semua aktivitas khotbah, pelayanan, doa, persembahan ke hamba Tuhan itu. Ini bedanya. Jadi sebetulnya gampang untuk mendeteksi awal roh Isabel itu bagaimana. Dengarkan aja para pendeta yang khotbah. Kalau semua ditarik ke dirinya, beri persembahan, beri ini, buat ini, untuk aku, untuk ini, hati-hati. Oh, itu jahat sekali, saudara. Maka itu jangan kita tertipu. Jadi harus dibawa kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Bukan dibawa kepada diri atau hidup si hamba Tuhan. Bukan. Terus belum selesai. Kedewasaan penuh. Dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan sesuai dengan kepenuhan hamba Tuhan itu. Beda dengan kepenuhan Kristus.
Maka itu harus hati-hati. Nah, ayat 14. Sehingga saudara dan saya bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Enggak. Terus yang mengerikan kalimat berikut. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Aduh saudara. Saya lanjutkan pembacaannya ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ini loh yang menakutkan. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wih, ngeri sekali. Sungguh saudara, hamba-hamba Tuhan yang punya roh Isabel itu, cara khotbah itu buat permainan palsu yang gak jujur. Wih, menakutkan sekali. Betul-betul praktek sihir. Seharusnya kalau kita dikuasai Roh Kudus, wih, pasti hidup ini akan tahu betul bahwa itu licik, itu gak benar. Terus yang menyesatkan, permainan licik yang menyesatkan. Aduh, ngeri sekali. Maka itu Roh Kudus harus kita minta bimbing kita. Jadi saya ulangi, roh Isabel itu punya 3 ciri utama. Ya, harus hati-hati. 1, dia membawa yang mendengar bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada dirinya. Karena itu perzinaan. Jadi membuat yang mendengar itu nggak konsentrasi pada Tuhan Yesus, walaupun khotbahnya pakai Alkitab loh saudara, tapi dibawa konsentrasi ke arah dirinya. Yang kedua, roh Isabel ini permainan licik tadi dia, permainan palsu, pakai benda-benda, wih ngeri, tambahan ini tambahan itu. Kalau ibadah dalam doa penyembahan pujian ada tambahan barang-barang benda-benda. Wih, mengerikan sekali. Itu jelas penyesatan. Di Alkitab tidak ada satupun perintah. Bahkan untuk ganti baju ini, lepas sepatu, enggak ada. Tuhan mau kita datang apa adanya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, roh Isabel ini menarik orang untuk berani berkorban dengan semua keuangannya untuk dia. Katanya ini untuk pelayanan, tapi ngomongnya uang, hati-hati. Kelihatan sekali. Nah, kita tidak boleh ditarik seperti itu. Ombang-ambing lagi, tidak goyah lagi. Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. Kebenaran di dalam kasih, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, ini ada yang tanya, ini dari Sydney ini. Ya, tapi kalau jemaat yang akhirnya jadi korban roh Isabel ini, gimana dong? Termasuk berdosa apa gimana? Ya jelas berdosa. Karena tidak lari kepada Tuhan Yesus, tapi larinya kepada si hamba Tuhan itu. Itu yang namanya berzina. Selain Tuhan Yesus, tidak boleh ada yang kita sembah. Hati-hati.
Kita tidak bertumbuh dalam segala hal ke arah si pendeta. Tidak. Tapi ke arah Kristus yang adalah kepala. Maka itu kita harus hati-hati saudara mendengar khotbah-khotbah. Nah saya ulangi, mereka pakai kekuatan sihir. Entah bagaimana bentuknya. Pokoknya menarik orang. Itu berbahaya sekali. Harusnya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pakai benda-benda, barang-barang dalam doa, ritual, penyembahan, ibadah. Hati-hati. Yang ketiga, bicara duit, uang. Karena itu roh penyembahan berhala, tamak, saudara. One man show istilahnya. Hanya satu orang yang paling aktif, semuanya dia. Hati-hati. Maka itu kita harus berjaga-jaga di akhir zaman. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Dan anggota jelas semuanya aktif. Gak cuma satu orang. Hati-hati itu. Itu roh Isabel. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya. Oh ya, ayat 22 belum selesai, terima kasih. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan Diana. Gereja, jemaat yang ngikuti dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, roh Isabel itu. Terus Tuhan tolong, kami harus stop ini Tuhan, mengerikan. Yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran roh Isabel itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi gak ngurusin iblis, setan, tidak. Hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak pakai yang lain-lain. Sungguh. Saya ulangi ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran roh Isabel itu, yang tidak juga menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk zina, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Pegang apa yang dia percayakan sampai mempelai laki-laki itu datang. Itu ayat 25. Dan barang siapa menang terhadap apa? Yaitu melakukan pekerjaan yang Yesus Tuhan percayakan kepada kita sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhirnya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kehendakmu yang jadi Tuhan, kuasanya sama yang Yesus terima dari Bapa akan diberikan kepada kita. Kita yang bagaimana? Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki seluk-beluk iblis. Wih, luar biasa. Kita yang seperti ayat 24 Wahyu 2, Tuhan memberikan kita kemenangan. Saya baca lagi 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Yaitu adalah kita yang menang. Mereka, roh-roh jahat itu akan diremukkan. Terima kasih, Roh Kudus luar biasa. Jadi mari kita periksa hidup kita di akhir zaman ini. Jangan sampai kita salah melangkah. Roh Kudus ajari kami terus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua jadi pelaku firman.